يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan linnas. Wassalatu wassalamu ala al-mursal nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid di penghujung bab pertama, hakikat dan kedudukan Tauhid. Sepertinya kita terakhir membahas nomor 8 kalau tidak salah. Sekarang insyaallah nomor 9 akan kita lebih ringkas insyaallah. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, ketiga ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting, dan sungguh seluruh ayat dalam Al-Quran memiliki kedudukan yang penting untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, karena di dalamnya terkandung 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik, itu ibrahnya untuk bab ini. Yang 10 ayat-ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah. Kalau tadi 10 masalah, dan paling pertama adalah larangan berbuat syirik, di surat Al-Isra 18 masalah, dan dimulai dari ayat yang juga melarang perbuatan syirik, yaitu la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah kalian adakan Tuhan lain di samping Allah, agar kalian tidak menjadi tercela dan tidak ditelantarkan oleh Allah. Dan diakhiri firman Allah di akhirnya juga, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah kalian mengadakan sesembahan lain di samping Allah yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Serta Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah-masalah ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah, yaitu kebijaksanaan yang diwahyukan Tuhan kalian kepada kalian, Tuhanmu kepada dirimu, wahai Nabi Muhammad. Kemudian nomor 11 ayat dalam surat An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama yaitu sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lagi-lagi ini tentang perintah bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Yang ke-12, perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, yaitu wasiat agar
Jangan menjadikan kuburanku wathanan yu'bad. Itu diantara doa Nabi SAW agar tidak menjadikan kuburannya sebagai wathan. Wathan itu berhala yang disembah. Ini menunjukkan ikhwah sekalian rahimakumullah bahwasanya wathan yaitu berhala tidak mesti berupa patung. Jadi ada yang namanya sonam, ada yang namanya wathan. Sonam itu patung, sesembahan apapun bentuknya, menjadi perwakilan bentuk siapapun dan apapun, termasuk patung orang atau patung binatang. Kemudian diagungkan, maka di sini ada suatu bentuk penyembahan dari segi pengagungan terhadap patung. Maka ini merupakan indikasi syirik. Nah, kalau misalnya wathan itu adalah berhala, segala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, kecuali jika yang disembah tersebut tidak ridha, seperti para nabi tidak ridha disembah, para malaikat tidak ridha disembah, maka tidak disebut wathan. Mencakup juga wathan yaitu kuburan, termasuk juga kuburan wali, kuburan keramat, termasuk pula petilasan-petilasan yang dianggap di situ ada karamah dan orang-orang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengunjungi kuburan-kuburan tersebut dan bertawassul kepada mayit yang ada di kubur dan mengagungkan kuburan tersebut. Maka ini termasuk yang Rasulullah SAW larang dan khawatirkan itu terjadi pada umatnya, yaitu kita. Kemudian jemaah sekalian, nomor 13 yaitu tentang hadis Mu'adz mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan, yaitu hak Allah Ta'ala yang wajib kita laksanakan adalah untuk menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Yang ke-14, mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya apabila mereka melaksanakan hak Allah Ta'ala atas mereka. Yaitu apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba adalah tidak Allah Ta'ala azab bagi orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Yang ke-15, bahwa masalah ini tidak diketahui oleh umumnya sahabat atau sebagian besar sahabat. Dalam footnote disebutkan tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat karena Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz agar tidak memberitahukan kepada orang-orang ketika itu. Alasannya apa? Alasannya beliau khawatir kalau para sahabat nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah sehingga tidak mau berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Maka Mu'adz pun tidak memberitahukan masalah tersebut, padahal penting sekali, kecuali di akhir hayatnya karena ada ta'assuman, yaitu takut berdosa, merasa berdosa kalau beliau yaitu Mu'adz wafat sebelum menyampaikan menyampaikan faedah ini, yaitu hak Allah atas hamba dan hak hamba terhadap Allah yang wajib yang pasti ditunaikan Allah. Oleh sebab itu di masa hidup Mu'adz masalah ini umumnya tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Kenapa kok beliau merahasiakannya? Tadi jawabannya udah ada, alasannya yaitu maslahat. Makanya 16 dikatakan boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. Umumnya ada hadis hukum asal dari ilmu itu untuk disebarkan agar manfaat lebih luas selama punya ilmunya. Namun ketika memandang bahwasanya jika pengetahuan ini disebarkan ke kalangan tertentu maka akan terjadi fitnah atau terjadi kemalasan atau ketidakpahaman mereka sehingga ricuh dan repot dan ribut, ya, maka lebih afdal tidak memberitahukan kepada mereka. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa asatidzah sunnah dari kalangan ahlu sunnah yang mengajarkan misalnya perkara fikih, dan ustadz tersebut menuturkan apa yang menurut beliau rajih dan tepat gitu, tanpa menyebut khilafiyah di antara ulama mengenai hal itu, maka tidak lantas kita celah, kok ustadz seperti menyembunyikan ilmu, ya,
maksud ustadznya di sini tidak menuturkan adanya khilafiyah masalah ini, padahal ada. Mungkin karena ustadz ini melihat maslahat yang lebih baik, yaitu agar kaum muslimin atau audiens tidak begitu terbelit pikiran ketika disuguhkan masalah-masalah khilafiyah. Sehingga ustadz ini menyebutkan untuk hukum ini haram, untuk hukum ini wajib, untuk hukum ini gitu aja dengan dalil. Sebenarnya itu sudah cukup. Ya, pertimbangan ustadz ini adalah mungkin tidak memaparkan kepada jemaah atau audiens masalah khilafiyah, kemudian dijabarkan tentang siapa yang berkata begini, siapa berkata begini, apa perkataannya, itu karena mungkin supaya jemaah tidak terpusingkan dengan khilafiyah. Cukup mana yang insyaallah lebih kuat menurut ustadznya sehingga berbuah amalan. Yang 17, dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim suatu berita yang menggembirakannya. Makanya kata Muadz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubashshirhum? Ya Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada kaum muslimin? Akan ringannya kaidah ini secara zahir. Maka kata Rasulullah, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan sampaikan kabar gembira ini kepada kaum muslimin saat ini. Ya, takutnya mereka akan berpangku tangan. Berarti memberikan busyra itu sesuatu yang mustahab. Memberikan kabar gembira itu sesuatu yang dianjurkan, marghubun fi. Bahkan kadang bisa menjadi kewajiban jika memang konteksnya wajib. Ya. Dalam urusan sosial pun begitu, ikhwan. Kita itu hendaklah memberikan kabar gembira jika memang ada, dan jangan berbohong dengan itu. Tapi jika tidak ada, maka kita bertafaul, yaitu optimis. Ya. Jadi tabsyirun nas, memberikan kabar gembira pada orang-orang, itu termasuk idkhalus surur fi qalbil mu'min. Termasuk memasukkan kegembiraan ke kalbu orang beriman. 18. Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Karena orang yang berittikal, lihat, ittikal itu beda dengan tawakal. Ittikal itu bersandar diri begitu saja dan layah-layahan, merasa dia yakin selamat dan aman. Hati-hati dengan merasa aman, ya. Maka Rasulullah khawatir kalau terjadi sikap merasa aman dan menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah semata. Dan ini banyak pada ahli maksiat. Ya. Tetap maksiat, rajin maksiat, jalan terus sambil bilang Allah Maha Pengampun kok, gitu. Lupa kalau Allah Ta'ala juga maha keras azabnya, gitu. 19. Jawaban yang disyariatkan bagi orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Ini kita bahas pada pekan lalu. 20. Boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Jadi enggak ke semua orang, boleh. Apalagi ilmu tersebut memang hanya mampu dicerna oleh orang-orang tertentu, maka ini boleh. Jadi ilmu kan ada tingkatannya, ikhwan. Ya. Kita sampaikan kepada orang yang tepat misalnya. Adapun orang yang mungkin kapasitas ilmunya kurang, kalau misalnya kita jabarkan ilmu ini, maka mereka akan mengingkarinya. Dikatakan dalam athar, hadithun nasa bima ya'rifun, yaitu bercakaplah kepada orang sesuai dengan apa yang mereka kenal. Ya. Kalau mereka, jadi al-mar'u adu jahlih. Ya. Yaitu seseorang adalah musuh terhadap apa yang dia enggak tahu. Ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, maka orang ini akan lebih cepat mengingkari dibandingkan menetapkan terhadap hal yang dia belum tahu. Ketika dia sudah tahu, maka dia akan maklumi. Ya, biasa begitu. Ya. Baik, kemudian yang ke-20. 21 ya. Kerendahan hati Rasulullah SAW ketika kita menunggang keledai. Karena ketika menunggang keledai, beliau mau memboncengkan orang lain di belakangnya.
Dan ini juga targhib. Di sini keledai ya, bukan kuda ya. Agar kita dalam urusan dunia memang mencukupkan dengan fungsi, bukan dengan kemewahan. Tetapi bukan berarti mewah dengan kemampuan itu haram. Yang absolut haram adalah mewah dengan ketidakmampuannya. Ini pasti memaksakan diri dan pasti cinta dunia. Namun jika mampu mewah maka silahkan, tetapi ingat ada hisabnya, begitu. Rasulullah SAW mengundang keledai. Ingat bahwasanya tidak, hal-hal seperti ini tidak lazim untuk kita ikuti dalam sketsa atau bentuk yang sama, ikhwan. Maka ketika seorang yang bekerja di ini kantor apa ya, Office Act, di gedung Office Act, building Office Act, Rasulullah menunggang keledai. Lantas antum kemudian membeli keledai dari rumah antum tunggangi sampai ke kantor. Kita ditanya sama orang, loh bapak kenapa naik kuda, mengendarai menunggang keledai? Antum bilang apa? Sunnah Rasul. Bukan di situ sunnahnya. Ya. Markirnya ini yang susah gitu loh. Kita aja yang ustadz pengajian aja yang masuk aja kadang-kadang terhalang oleh siapa, mau ngapain pak? Mau kajian, karena saya pakai masker. Coba saya buka jenggot saya, insya Allah tahu kalau saya mau kajian. Dan kemudian pakai tombol pula, harus manggil security juga atau petugas untuk membukakan. Nah ini pakai keledai, bingung semua orang nanti. Dan akan lihat nanti juga masuk ke dalam TikTok dan Instagram, bakal diliput sama semua orang. Ini orang ini nih menunggang keledai dekat Blok M Senayan. Ini Instagramable banget ini orang nih. Atau TikTokable ya. Bisa di TikTokin. Akhirnya menjadi apa? Viral, syuhrah. Makanya seperti ini malah nggak boleh. Ya, makanya seperti ini malah tidak boleh. Sama seperti misalnya jubah dengan sorban. Dan mukanya tuh muka Indo banget gitu loh. Mukanya muka ya desa banget. Kemudian pakai sorban Saudi dan jubah, jalan di trotoar di Senayan. Orang akan melihat dari dulu, ada orang Saudi nih, habis umrah ya, ada orang Saudi terkenal ya, semua orang lihatin, lewat kemudian masuk ke dalam gedung ini. Dan dia senang, orang-orang pada ngeliatin dia dari belakang. Ketika ngeliat dari depan, Allah musta'an, orang Indonesia. Apakah ini sunnah seperti ini? Malah ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW sebagai pakaian syuhrah namanya. Apa itu pakaian syuhrah? Pakaian yang dengannya seseorang menjadi pusat perhatian, sehingga melahirkan sifat atau melahirkan rasa di kalbunya kan diperhatikan. Ini pakaian syuhrah, pakaian yang mengundang perhatian masyarakat sekitar atau orang sekitar, sehingga menumbuhkan suatu rasa di kalbu orang yang diperhatikan ini, yang memiliki pakaian syuhrah. Syuhrah itu artinya terkenal. Makanya ikhwah, dekat dari sini atau mungkin ini sudah masuk, yang seperti Citayam Fashion Week, itu semua termasuk bentuk pelanggaran syariat, semuanya tanpa kecuali. Karena semua memakai pakaian yang mereka tuh ingin diperhatikan dengan pakaian itu, jadi pusat perhatian. Semua jenis pakaiannya ada, Allah musta'an, macam-macam pakaiannya aneh-aneh. Ya, pakaian ini semua dilarang. Jauh dari kesan tawadhu, jauh dari kesan tawadhu. Pakaian syuhrah dikiaskan dengannya kendaraan-kendaraan syuhrah. Ya, kendaraan-kendaraan yang dimaksudkan dengannya cari perhatian, maka ini termasuk juga. Ya, termasuk. Kalau misalnya antum punya motor moge misalnya dengan dan knalpot racing yang diangkat pula dan besar suaranya, tujuannya apa? Apa tujuannya? Supaya didengar bukan? Pasti gitu. Nggak ada tujuannya supaya antum soleh, tidak ada itu. Pasti supaya ini. Kemudian masya Allah bentuknya dimodif sedemikian rupa, maka ini syuhrah.
Ya mungkin masih bagus lah karena moge cakep. Lah ini kemudian sekarang sebagian dari preman memodif, dibilang motor enggak, dibilang mobil enggak, tapi bikin macet jalanan kadang-kadang di jalan raya, kemudian di bawah gitu apa, dibilang motor enggak, tapi pakai mesin motor, cuman dia bikin menghabiskan space yang banyak, isinya ban-ban doang gitu. Pernah lihat gak ikhwan kayak gitu? Hah? Biasanya anak-anak punk, Vespa biasanya itu dimodif dari ban-ban banyak tuh, kadang sendirian. Orang pada mau pulang kerja dari kantor, dianya malah space-nya gede banget kayak mobil. Dan orang-orang naik motor di sekelilingnya, sehingga dia sendirian tersiksa dengan apa? Knalpot orang gitu loh. Menyiksa diri, ingin diperhatikan, ajaibnya nggak ada yang merhatiin, malah mangkal. Dosanya dapat, pujian manusia nggak sama sekali. Ya, itulah orang ketika memang dia pengen tuh diperhatikan dari masalah dunianya, ikhwan. Ya. 22. Boleh memboncengkan seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Jadi jika binatang itu salihun lirrukub, maka boleh. Binatang itu pas buat dikendarai, boleh kita berkendaraan dengan binatang. Contohnya apa? Sapi, kuda, unta, keledai. Sapi boleh tidak? Boleh saja kalau memang sapi tersebut kuat di usianya, maka boleh. Apalagi ikhwan binatang yang bisa dikendarai? Ayo, apalagi? Gajah, ya gajah. Ya, gajah ya. Tapi di Indonesia ada yang ada ya, di Lampung kali ya, yang ngendarain gajah ya. Bisa, tetap kuat dia. Ya. Apalagi ikhwan? Jojo itu sejak zaman Raja, siapa yang mau menghancurkan Ka'bah? Abraha. Ya. Itu adalah kendaraan termewahnya ketika itu. Ya, kendaraan yang bisa membuat mereka sombong. Kenapa? Karena di Yaman itu nggak ada gajah, ikhwan. Artinya itu kendaraan impor ketika itu. Saya nggak tahu apakah ketika Raja Abraha itu naik gajah ordernya dari Lampung atau mana, saya nggak tahu. Ya. Tapi nggak ada gajah di tanah Arab, nggak ada gajah. Nah ini bisa pakai gajah, itu berarti serius sekali itu raja itu. Nah, taib. Gajah boleh dikendarin, boleh kalau memang bisa. Dan gajah itu kuat gitu, insya Allah. Atau binatang lain. Taib. Kemudian 23, keutamaan Mu'adz bin Jabal sampai dibonceng oleh Rasulullah SAW. 24, bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. Taib, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Keistimewaan tauhid, yaitu dalam bahasa Arabnya bab. Ini sahih belum? Kita belum kan ini kan? Belum ya? Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuninya, yang diampuni dengan sebab bertauhid. Ya. InsyaAllah ini kita lanjut di bab kedua ini insyaAllah. Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan bertauhid dengan tiga macamnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat, dan apa yang bisa terampuni dari dosa karenanya. Jadi dosa-dosa semuanya terampuni gara-gara bertauhid. Baik, kita lanjut. Firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, itu syirik. Lihat di footnote ikhwas kalian nomor 6. Iman itu apa? Iman itu adalah ucapan hati dan lisan yang disertai dengan perbuatan. Tiga hal. Iman itu tasdiq bil qalb, yaitu mempercayai dengan hati. Wal qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Jadi bukan cuma meyakini doang, tapi lisan juga menunjukkan terjemahan qalbu yang meyakini dan mengimani, yang disertai dengan perbuatan. Ya, berbuat ya, beramal. Ya, makanya dalam Al-Qur'an sebenarnya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
orang beriman dan beramal soleh. Jadi ini menekankan bahwasanya iman itu bukan cuman di hati doang, bukan cuman di lisan doang mengaku beriman, melainkan juga tercermin di amalan solehnya dan diiringi dengan ketulusan niat beriman karena Allah dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kalau misalnya seseorang beriman karena pengen mendapatkan istri? Misalnya ada seorang akhwat perempuan muslimah, teman kantornya pengen sama dia, tapi teman kantornya Nasrani Kristen. Muslimah ini bilang, kamu nggak boleh nikah sama saya nggak bakal setuju kecuali kalau kamu masuk Islam. Baik, maka dia pun masuk Islam dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertanyaan kita, apakah sah keimanan pria ini? Ayo, saya ingin jawaban dari antum, ikhwan. Saya tunggu jawabannya sampai jam 1. Ayo, apakah sah keimanan pria ini karena dia pengen nikah kamu? Ayo, jawab. Fadl, ajibu, jawab. Sah atau tidak? Sah atau tidak sah? Sah atau tidak? Ini happening loh, terjadi loh di masyarakat. Bagaimana sikap keluarganya atau perempuannya ketika dia kemudian mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa saya, sampai lengkap sampai akhir. Sah atau tidak syahadatnya, keimanannya? Sah? Sah. Loh, tapi kan namanya kan dia kan berarti dia apa? Masuk Islam karena pengen menikah dengan seorang perempuan muslimah. Apakah ini syirik atau tidak? Nah, itu dia. Maka kita katakan, untuk urusan niatan dia sebenarnya itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita menghukumi dia muslim karena dia telah bersyahadat. Oke? Paham di sini, ikhwan? Andai adik antum nih, perempuan itu laki-laki masuk Islam, ya, oke? Ada antum menikah. Andai ini terjadi pada antum sebagai kakak atau sebagai wali kalau menggantikan ayah antum, apakah antum langsung menerima dia ini sebagai calon suami adik antum? Ayo, silakan jawab. Pendapat antum gimana? Sok. Anda nggak mendoakan supaya adik antum dapat yang begini ya? Enggak, cuman misal saja. Ayo, silakan Pak, jawab. Apakah antum langsung serta menerima atau antum mau cek dan dicek lagi? Kalau cek recheck, apa yang antum cek lagi? Ayo, cek duit atau cek apa? Silakan Pak. Ayo, siapa? Ayo jawab. Atau anak undi aja. Siapa yang di antara antum yang sekantor sama beliau? Antum kantornya apa? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti antum perwakilan satu kantor, antum ada di sini. Enggak ada. Yang mana? Yang mana, Pak? Lumayan. Pelayan. Iya, apapun itu namanya, saya nggak tahu, Pak. Ya. Gimana Bapak kira-kira kalau putri Bapak atau adik Bapak misal saja sedang berjodoh dengan yang baru masuk Islam ini karena pengen nikah, apakah langsung udah yuk nikah langsung atau masih dicek lagi? Silahkan, sikap Bapak gimana? Berandai aja, seandainya Madinah langsung nikah, Bapak yang nikah atau langsung nikah mereka nih? Langsung dinikahkan? Udah dijawab, langsung dinikahkan. Oke. Beliau dari kantor sebelah, mas dari kantor sebelah, coba tunjuk orang kantor sebelah yang mungkin.
Nggak ada. Antum, foto. Kira-kira gimana? Apa yang dicek? Rekening dia? Pergaulannya. Kalau agamanya kan berarti masih kafir ya. Ya. Jadi pergaulannya jadi niatnya gitu. Niatannya bergaul. Kan nggak langsung ya habis syahadat langsung nikah langsung detik itu juga nggak kan ya? Oke. Tapi kalau bapak langsung dinikahin aja. Antum dicek dulu pergaulannya. Oke. Antum pak? Sama. Pergaulan? Hah? Satu kantor? Mungkin sama jawabannya. Mungkin di kantor udah dipersiapkan jawabannya. Pergaulan itu iya penting sekali tentunya. Tapi enggak, jawaban antum enggak bisa kayak gitu. Betul, pergaulan betul, emang perlu diperhatikan. Bukan hanya beliau, kita yang muslim tadinya muslim pun pergaulan juga harus diperhatikan. Cuman bukan itu yang anak inginkan jawabannya. Orang kalau habis syahadat harus ngapain? Sholat. Ya enggak? Oh iya. Enggak kepikiran dah. Harus kan sholat, dia harus belajar sholat kan? Harus belajar sholat, Pak. Jangan langsung, Bapak jangan langsung nikahin putri Bapak kayak itu, Pak. Jangan. Suruh itu mu'alaf untuk belajar sholat. Ingat hadis Mu'adz juga pernah, enggak tahu di sini apa tempat lain kita bahas. Juga sholat itu rukun Islam kedua, Pak. Maka orang kalau baru syahadat harus langsung belajar bagaimana cara-cara sholat, dan harus sholat berjamaah juga ya. Minimal harus sholat fardu 5 waktu, harus segera. Nah kalau misalnya ini perempuan, ini calon suaminya adik kita atau anak kita, putri kita, dia dalam kurun waktu seminggu nggak pernah mau sholat dan nggak pernah belajar sholat, ya oke? Kita terima nggak syahadat dia? Kita terima nggak keislaman dia cuma? Gimana? Ayo, ini penting ya kawan. Apakah kita menganggapnya masih Islam atau enggak? Ini kembali ke definisi iman tadi. Iman itu bukan cuman meyakini di hati, bukan cuman di lisan saja, syahadat selesai. Melainkan juga ada pembuktian dengan amalan soleh. Yang amalan soleh paling rukunnya paling atas setelah syahadat adalah sholat. Dia nggak mau sholat, seminggu nggak mau belajar sholat, 2 minggu nggak mau sholat, nggak boleh seorang wali menerima dia sebagai calon suami putri atau kita. Ini perhatikan, jangan cuma mentang-mentang syahadat selesai, ya kelas sholat. Ya, begitu Pak ya. Jangan langsung diterima Pak, hati-hati karena boleh jadi dia cuma syahadat doang karena pengen dilegalisir saja. Dia syahadatnya pun syahadat karena pengen diakuin doang, bukan karena pengen masuk Islam. Hati-hati di sini, ya. Jangan sampai nanti kemudian nikah ternyata memang suami nggak pernah sholat. Artinya dia menikah dengan orang yang masih dalam kekufurannya. Ya, hati-hati. Itu iman. Kemudian orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah syirik. Maka dikatakan dalam footnote 7, syirik disebut kezaliman karena syirik adalah perbuatan menempatkan suatu ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan ibadah tersebut kepada yang tidak berhak menerima ibadah itu, yaitu selain Allah. Orang yang tidak mencampur adukan iman dia kepada Allah dengan syirik, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang murni beriman, tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, besar maupun kecil, itu kalbunya merasa tentram, lebih aman, dan Allah memberikan petunjuk. Iya. Adapun orang yang berbuat syirik kecil maupun besar, maka tidak Allah berikan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk, sehingga buta dia. Sekarang kalau misalnya kita bertawakal kepada selain Allah, maka hidup kita tidak akan nyaman dan merasa terancam, tidak aman hidup kita. Kalau kita bertawakal kepada makhluk, menggantungkan hidup kepada makhluk, enggak Allah berikan keamanan, tidak diberikan kenyamanan, dan tidak dapat petunjuk. Ada kok di antara keluarga kita misalnya yang dikit-dikit ke dukun.
dikit-dikit ke dukun. Dukunnya akhirnya duitnya banyak. Gara-gara itu, ya. Ada barang hilang dikit ke dukun. Kita punya keluarga yang seperti itu. Tas hilang, langsung cari dukun. Dukunnya memang populer di daerahnya. Langsung ngadu ke dukun itu. Pasti minta bayaran. Kemudian setan dari dukun itu kemudian apa? Memberitahu di mana barangnya hilang. Ini kong kali kong dari setan juga. Ternyata benar saya beritahu dukun, tasmu ada di ini. Ternyata benar. Seperti kejadian ada di antara saudara agak jauh di. Saya juga kan orang Kalibata, jadi ada saudara-saudara Betawi yang ya di kajian keluarga saya juga sering menyampaikan tentang bahaya perdukunan dan kesyirikan. Ada beberapa dari individu suka ke dukun, ya. Yang mana dukun itu dulunya dia emang populer sampai sekarang di situ di daerah Rawajati. Perempuan agak pendek, persis seperti surat Al-Falaq dah, perempuan-perempuan yang seperti itu. Naffatsati fil khannas. Min syarrin naffatsat. Benar ya? Yang suka yang seperti itu dukun dengan celak, matanya bercelak. Yang dulunya saya nggak kenal siapa, tapi sering dengar namanya karena ini dukun terkenal di kampung ya. Nah, waktu saya dagang pepes itu, suatu ketika datang seorang perempuan yang pendek ini, habis olahraga, agak tua, rambutnya keriting-keriting, ya keriting begitu, matanya pakai celak. Maka dia beli pepes. Dia tahu siapa saya dan dia tahu orang tua saya juga. Kenal karena kita orang asli situ, dia tahu. Dan dia tahu keluarga besar saya juga. Dia beli dan Ana melihat ini orang kok aneh gitu, ada sesuatu nih. Orangnya ada sesuatu gitu. Ya, Anda punya nggak tahu apa. Anda nggak tahu siapa beliau. Kemudian pakai tas yang di pinggang, tas apa namanya, tas pinggang namanya. Dia terus buka tas itu pakai apa namanya, sleting tuh, tas itu dibuka, uang semua isinya, berderet itu uang. Dari yang uang berapa ribuan sampai uang 100 ribuan. Banyak juga di emak-emak uangnya, masya Allah. Ya, beli pepes berapa? Anda melaporkan kemudian ke ibu, tadi ada yang beli pepes, tapi kok rasanya di hati tuh janggal, dengan orangnya ada sesuatu, dari pandangan matanya beda gitu loh. Siapa ya? Oh, dia pakai celak nggak? Pakai celak. Ciri gini, ciri-ciri. Oh, itu si Fulanah, disebutkan nama. Anda nggak masuk ke sini. Ya. Oh, itu dukun itu. Oh, iya. Itu yang kadang-kadang beberapa dari anggota keluarga agak jauh, maksudnya jauh secara nasab. Itu kalau ada apa-apa kasih ke dia. Kalau ada apa ke dia. Suatu ketika ada di antara saudara kita jauh, ada yang kehilangan tas. Maka segera kemudian bergegas apa? Ke dia. Tolong minta apa, tas saya di mana? Akhirnya setelah bayar diberitahu, tas kamu ada di selokan kering dekat pom bensin. Pom bensin ini, cari sana. Akhirnya datang sana, beneran di situ ada. Fitnah banget ini, ujian banget. Beneran ada tasnya di situ. Masya Allah. Akhirnya makin percaya nggak? Makin percaya. Padahal bisa jadi ini tipu daya dari syaitan, ya. Kong kali dari syaitan. Nah, orang-orang yang tawakalnya ke dukun itu pasti tidak aman dia dan tidak dapat petunjuk. Oke, itu salah satu contoh. Jadi ketika ada hilang apa-apa, ada sakit apa-apa, ya tawakalnya kemana? Ke dukun. Walaupun kadang sambil tawakal ke Allah, tapi ini udah syirik ke dukun, udah syirik besar bahkan. Baik. Banyak channel-channel YouTube misteri yang mengundang narasumber PA. Iya, narasumber PA. Bukan PA bahasa Betawi, ya. PA artinya pecinta alam. Tapi emang sebagian pecinta alam PA beneran gitu loh. Nah, mereka rata-rata, bukan rata-rata, kita nggak bisa bilang rata-rata. Banyak dari mereka itu yang memandang bahwasanya gini loh, banyak dari kita ini masyarakat nih. Kita kalau ke kampung orang harus sopan. Bukan ke kampung orang juga aja harus sopan kan. Ke rumah sendiri pun kita harus sopan sama orang tua, kita harus sopan.
Kenapa kok orang-orang ini banyak yang lebih memperhatikan kesopanan ketika di kampung orang atau ketika di gunung atau di pantai? Apa yang harus antum sopanin gitu loh ya? Coba, kalau kita lewat sendang tertentu, goa tertentu, pohon tertentu, kita harus bilang apa? Permisi. Apa kok bahasa Jawanya apa? Kula nuwun. Ya. Nggak ada apa-apa. Padahal cuma ada sendang, paling ada yuyu doang. Yuyu, tahu yuyu, kepiting. Nggak ada apa-apa. Kula nuwun sambil ngebelunggu, kula nuwun. Ya. Permisi gitu kan. Antum permisi sama siapa? Kata orang, kita kan nggak hidup sendirian, kita hidup berdampingan. Kita harus permisi sama penunggu itu. Ya udah, coba permisi. Permisi, kula nuwun. Ada jawaban, J pinara mas, gimana? Langsung apa? Kalau dijawab merinding sendiri kan, kabur kan? Katanya permisi antum. Tapi giliran dijawab dari alam gaib, malah antum kabur terbirit-birit. Berarti di sini ada apa? Ada sisi ta'zim kepada jin atau syaitan. Jin dan syaitan sama. Syaitan dari kalangan jin. Ya. Ini berarti apa? Qalbunya ada apa? Ada khurafat dan kesyirikan, ada rasa takut kepada selain Allah Azza wa Jalla, dari yang gaib kepada dari yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti membalutkan keimanan dengan apa? Kezaliman berupa syirik. Orang yang seperti ini enggak bakal ngerasa aman, ikhwan. Bedakan dengan ahlu tauhid yang rajin zikir sesuai sunnah Nabi SAW, jalan kemana aja enggak takut, kecuali naik motor di persimpangan ada polisi, baru itu takut. Takutnya karena apa? Bukan karena syirik kalau ini. Takutnya karena belum bayar pajak. Waduh, gak pakai sepatu lagi. Ya kan? Emang gak ketilang. Gak pakai sepatu gak ketilang, ikhwan. Tapi minimal kan dapat teguran. Nah, pas dapat teguran sekaligus, tolong dong surat-suratnya. Nah, ini yang bikin repot. Ya, afwan pak, gitu kan. Langsung keluar pengajiannya. Buka maskernya, jenggotan, afwan pak. Pak Ustadz ya. Iya, ada driver saya tuh kayak gitu tuh, sengaja bukan gara-gara apa, pengen supaya kelihatan jenggotan, supaya ya akhi, jenggot itu nggak bisa membayar kesalahan pajak antum, gitu kan? Nggak bayar pajak, akuin aja gitu. Nah, jadi itu bukan tentang syirik, itu bukan syirik ini. Ini karena memang salah murni, salah dari segi dunia, beda ini. Tapi kalau misalnya yang gaib selain Allah Azza wa Jalla, kemudian lewat beringin sedikit, lewat beringin aja. Takutnya ini bukan karena ada binatang, atau takut jatuh batang beringinnya, atau takut karena sendirian. Sendiri memang kadang nggak enak juga, kalau sendiri kan nggak enak juga ya. Tapi ini takut karena ada merasa ini ada ini, di sini ada ini, katanya di sini ada ini nih, takhayul semacam ini nih, yang akhirnya membuat seseorang itu khawatir. Ini namanya menuju ke kesyirikan. Makanya orang tuh kalau misalnya orang-orang naik ke gunung, mereka punya pemikiran, ini di gunung ini banyak jinnya, kalau lewat sini harus gini, harus dan seterusnya. Itu yang bikin khawatir, itu yang bikin tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan. Nah, sebagian orang tua ketika anaknya mau safar, anaknya mau ke gunung, nak, kamu bawa ini ya, taruh di dompet kamu. Entah daun, entah apa benang tertentu, entah cincin tertentu, kalau kamu bawa ini. Buat apa be? Jaga-jaga. Ya, kok dikasih ginian be? Duit kek ngasihnya. Kalau duit insya Allah lah, biar ngejaga-jaga. Bisa beli apa? Ini dikasih daun seledri, daun ini. Ya be, emang kira kita mau kuliner di sana. Buat apa jaga-jaga? Takutnya nanti ada penunggu sana yang iseng. Nah ini dia. Ini yang bikin masalah. Makanya kalau kita lihat cerita-cerita itu, rata-rata yang dapat masalah di gunung, rata-rata yang bawa penjagaan, bawa jimat. Itu yang karena apa, di balik jimat itu ada keyakinan yang membuat setan itu nemplok. Kemudian di gunung, namanya setan dengan setan itu suka crash satu sama lain walaupun sama-sama setan. Ini biasa gitu, benar. Antum kira dukun sama dukun tuh bersatu? Enggak. Walaupun sekarang ada persatuan dukun, ada.
melaporkan pesulap merah. Maksudnya baju warna merah, nunjuk merahnya bukan antumnya. Iya. Tapi dukun itu nggak bersatu ya, nggak ada dukun bersatu, nggak ada. Dukun itu satu sama lain saling kontra. Ya. Mereka itu ketika ketemu, mungkin manusia itu biasa aja. Yang marah siapa? Yang crash siapa? Jin-jin yang ada padanya. Itu beneran kayak gitu ya. Makanya ikhwan, ketika antum ketemu orang yang soleh, baik, tapi antum mangkel sama dia, antum tuduh diri antum, jangan-jangan antum ada setannya, jangan-jangan. Ya, jadi nggak aman kita kemana-mana tuh, gara-gara bawa jimat, bawa apa, bawa ini, jadi nggak nyaman rasanya, karena crash gitu, setan dengan setan. Ya, dan tidak dapat petunjuk, tidak dapat hidayah. Orang yang bertauhid sebaliknya, beriman betul kepada Allah, tawakal sama Allah, tidak ada sedikit pun kesyirikan di kalbunya saat itu. Bismillah, antum kemana aja bismillah tawakal. Sekarang aku tanya teman-teman sekalian, ketika antum starting motor atau starting mobil dari rumah sampai ke office 8, sampai nggak tiap hari? Enak nggak? Ada nggak kekhawatiran tertentu? Nggak ada. Kenapa? Karena alhamdulillah kita menyerahkan urusan pada Allah, kelas, biar Allah yang akan mengatur kita insyaallah. Tapi coba kalau misalnya, waduh, malam suro ini 10 Muharram, kalau dalam tradisi kejawen kita itu nggak boleh apa? Nggak boleh ada wedding. Wedding itu apa? Pesta pernikahan. Nggak boleh ada hajatan. Nggak boleh bikin rumah. Nggak boleh safar, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh bermegah-megah, nggak boleh berfoya-foya. Stay di rumah. Itu terjadi di terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Nah, kalau kepercayaan itu dipelihara, padahal nggak ada apa-apa loh, beneran nggak ada apa-apa. Antum masuk, antum keluar rumah, tamasya jalan-jalan, antum percaya kayak gitu, pasti takut. Pasti ngerasa takut. Kenapa? Karena menggantungkan perkara kepada selain Allah, menganggap ada jin ini nanti bakal ngisengin dia. Ya Allah, nggak ada, beneran deh, beneran. Sekarang coba ikhwan, di antara rekan-rekan di sini, siapa di antara kita yang belakangan ini ketemu setan? Setan berbentuk jin maksudnya, bukan setan manusia banyak di jalanan. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tadi pagi siapa namanya? Ada belakangan, udah lewat. Nana mau cerita padahal ini. Hah? Tadi pagi ini, tadi subuh ceritanya. Beneran nih, boleh cerita ya? Tapi antum terlambat nanti. Nggak apa-apa, ha? Nggak apa-apa. Satu cerita 100.000 nih. Ada tadi pagi ada kajian ba'da subuh. Ini wallah ana bukan merekomendasi diri anda sama sekali. Ana lemah di sisi Allah Azza wa Jalla, lemah sekali. Tapi gini, ana dengan beliau dan satu tim ana lagi bertiga, kita baru sholat pulang dari sholat subuh menuju ke rumah anak, karena kita kan persiapan kamera mau kajian ba'da subuh di rumah. Dan ada murid ana juga, beliau juga seorang guru lah, ustadz di pesantrennya. Qadarullah ada murid yang berkasus. Ya, kasusnya orang tuanya, nenek kakeknya itu menghilang tahun 2010, menghilang kemudian, dan memang kakeknya menyimpan keris ini itu jimat banyak sekali, akhirnya udah dibakar. Namun semenjak masuk pesantren, itu muridnya ini sering kesurupan. Sering malam-malam itu pas tidur, kasurnya itu dimain-mainin sama seorang anak bocil gitu, dari kalangan jin. Anak, ya, wajahnya gelap dan rambutnya panjang, ya. Dan juga ada satu juga jin yang besar, tapi jinnya bentuknya apa? Wallahu a'lam bentuknya ya, tapi ini menampakkannya normal biasa badan, tapi atasnya kuda. Ya, ana juga pernah mendengar model jin kayak gini di tanah Jawa, di Jawa Tengah. Bentuknya kuda. Itu yang sering mengganggunya. Kemudian minta, ya udahlah ya, bismillah lah, anak ruqyah nanti insyaallah pagi habis kajian. Ya udah dibawalah itu ke kajian. Kan ketika anak pulang dari masjid, di depan gerbang rumah mereka pun menunggu, ya, murid anak yang ustadz itu dan muridnya lagi gitu loh, yang berkasus. Dan muridnya ini tahu kalau bakal di ruqyah ini gitu. Maka kan dibelokkan, sebelum anak kebelokan yang menghadap ke mereka, itu anak tersebut
udah punya firasat gitu. Tapi sebenarnya bukan dari anak tersebut, firasatnya dari mana? Jin yang nemplok di dia. Firasat. Akhirnya sebelum Anda bertemu melihat orang ini, Anda juga nggak tahu kalau mereka di sana, nggak tahu. Kita kan lagi ngobrol-ngobrol kan biasa, nggak tahu. Mungkin kalau kesalahan beliau, mungkin karena kesalahan beliau. Abis itu tiba-tiba muntah itu, santri itu muntah dari muntahannya keluar bayangan orang. Orang itu langsung kabur. Pas itu abis itu alhamdulillah kami bertiga kemudian menghadap, oh masya Allah, assalamualaikum. Anda nggak ada perasaan apa-apa. Kita itu bertiga nggak ada perasaan apa-apa. Tapi lihat bagaimana kemudian itu jin langsung kabur. Anda baru kali ini dengar ada cerita orang muntah keluarnya orang. Keluar bayangan langsung jadi orang terus lari ke tempat gelap ke ujung sana. Baru kali ini ikhwan. Inilah ikhwan. Jin itu bisa mempengaruhi kita dari rasa takut kita. Ketemu orang tertentu yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Gara-gara jin ini kemudian apa? Jadi ketakutan kita. Iya, bisa begitu. Ada seorang ustadz, ini cerita kedua 200.000 ya. Ada seorang ustadz lewat doang dia. Dia nggak tahu apa-apa, cuma lewat doang. Tiba-tiba ada orang nyamperin. Pak, mohon jangan lewat sini. Jangan ganggu kami. Loh, ada apa mas ya? Kami lagi atraksi di sana. Bapak lewat jangan ganggu kami, Pak. Enggak, saya ngapain sih, nggak tahu apa-apa. Nggak bisa, Bapak ganggu kami gara-gara Bapak jin-jin kami nggak bisa beroperasi gitu. Nah, ternyata lagi ada pameran kayak debus-debus gitu. Mereka pakai jin ternyata. Gara-gara ada ustadz ini lewat, tapi ustadz ini nggak tahu apa-apa. Jin ini nonaktif. Langsung nggak mau, terus mengabarkan ke dukun-dukun ini, ada ustadz ini, saya nggak mau gitu. Mungkin kayak gitu kata jinnya. Akhirnya bapak itu diusir. Loh, masya Allah. Kadang-kadang kehadiran seseorang membuat ini tuh gusar. Itulah kadang. Lihat kalau kita cemas tiba-tiba, nggak jelas apa setan tuh bisikan setan. Dan kebanyakan itu ada pada istri-istri kita. Makanya kadang-kadang antum pulang agak maleman, mas mana sih, kok malam banget gitu. Antum balas aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kadang-kadang setan membuat kira. Anda ada cerita lain tapi udahlah 200.000 aja. Enggak. Ya cukup itu aja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.